sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kembali saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita merayakan hari di mana Kristus bangkit dari antara orang mati. Karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, Paulus berkata, sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia juga imanmu, dan kamu tetap tinggal di dalam dosa kalau Kristus tidak dibangkitkan. Dan ternyata Tuhan telah bangkit karena membenarkan setiap pribadi, Bapak Ibu saya dan saudara. Untuk itu kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma atau Rum dalam terjemahan lama, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Roma 4 ayat 25 dalam Alkitab terjemahan lama berkata demikian, yaitu yang telah diserahkan karena segala dosa kita, dan yang dibangkitkan karena sebab hal membenarkan kita, salinan baru, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Terima kasih, puji Tuhan. Silakan. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada pagi hari ini merupakan suratan Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma, dan dia menyampaikan arti kematian dan kebangkitan Kristus. Karena dia mati ternyata karena pelanggaran atau dosa Bapak Ibu saya dan saudara. Sebenarnya kita yang harus menanggung kesalahan kita, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan arti kebangkitannya, yaitu dia membenarkan kehidupan kita yang tidak benar. Roma 3:10, tidak ada seorang pun yang benar, bahkan seorang pun tidak. Tetapi dengan kebangkitan Kristus, Bapak Ibu saya dan saudara, yang digolongkan orang-orang tidak benar dibenarkan oleh Tuhan. Begitu luar biasa arti kematian dan kebangkitan Kristus. Untuk itu firman Tuhan mengungkapkan supaya kita mengambil bahagia di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kapan kita mengambil bahagia di dalam kematian dan kebangkitan Kristus? Yaitu pada waktu kita melakukan baptisan air, kita dikuburkan. Waktu kita masuk ke dalam air, kita dikuburkan sertanya. Dan pada waktu kita keluar dari dalam air baptisan, kita dibangkitkan sertanya. Untuk itu Paulus dalam Kolose 2 ayat yang ke-12, Kolose 2 ayat yang ke-12, maka kamu dikuburkan sertanya di dalam baptisan. Kamu, Bapak Ibu saya dan saudara, dikuburkan di dalam baptisan, dan di dalam baptisan itulah kamu dibangkitkan juga sertanya. Di dalam baptisan itu juga kamu dibangkitkan serta dengan Kristus. Oleh sebab percaya akan kuasa Allah yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kita perhatikan, waktu kita melakukan baptisan air, ternyata kita mengambil bahagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dan pada waktu itulah kita yang tidak benar ini dikuduskan dengan kebenaran. Paulus dalam Efesus 5 ayat yang ke-26, supaya ia menguduskan sidang itu. Supaya ia menguduskan sidang itu setelah disucikannya dengan baptisan air oleh firman Allah. Setelah disucikannya melalui baptisan air oleh firman Tuhan. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu saya dan
saudara, kalau kita sudah melakukan akan hal itu karena ini adalah kehendak Allah. Karena orang Farisi dan Fakih menolak ini. Orang Farisi dan Fakih menolak kehendak Allah atas dirinya sendiri. Di dalam hal tidak memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lukas 7 ayat 30. Tetapi orang Farisi dan Fakih menolak kehendak Allah. Orang Farisi dan Fakih menolak kehendak Allah atas dirinya sendiri. Di dalam hal mereka itu tidak dibaptiskan oleh Yahudi. Di dalam hal mereka tidak dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, ternyata bahwa baptisan air itu adalah kehendak Allah. Karena mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga Tuhan Yesus sendiri yang berkata, tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Pada waktu itu banyak orang yang akan datang kepada Tuhan. Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar atau bernubuat? Bukankah dengan nama Tuhan kami membuangkan setan? Bukankah dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat? Tapi Tuhan akan berkata dengan nyata, aku tidak kenal kamu. Undurlah kamu yang mengerjakan jahat. Orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Saudara, meskipun dia mengajar dengan nama Tuhan, mengadakan mujizat dengan nama Tuhan, membuangkan setan dengan nama Tuhan, dalam pemandangan Tuhan, bahwa Tuhan tidak kenal, bahkan Tuhan katakan mereka melakukan kejahatan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan, jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan. Banyak orang dikatakan bodoh karena tidak melakukan kehendak Allah, karena tidak mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Jangan kamu bodoh, Melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan. hendaklah kamu mengerti apa kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu kita harus lakukan akan kehendak Allah. Salah satunya di mana kita mengambil bahagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Karena sekali lagi, kalau Kristus tidak dibangkitkan, kata Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, sia-sia pemberitaan kamu, bahkan sia-sia iman kamu. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. sia-sia pemberitaan kami, kata Paulus. Sia-sialah juga iman kamu. Sia-sia juga iman kamu. Kenapa sia-sia Bapak Ibu Saudara? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita tetap di dalam dosa. Karena kita tidak dibenarkan. Justru karena dia dibangkitkan, maka kita dibenarkan dari kesalahan kita. Karena ayatnya yang ke-17, 1 Korintus 15. Tapi jikalau Kristus tidak dibangkitkan, Tetapi jikalau Kristus tiada dibangkitkan, sia-sialah iman kamu. sia-sia iman kamu, Dan lagi kamu tinggal di dalam dosamu. dan kamu tetap tinggal di dalam dosa. Berarti kalau kita tidak mengambil bahagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, kita tetap di dalam dosa. Sia-sia iman kita. Kita bersyukur begitu baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, kepada kamu dikaruniakan untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Kepada mereka tidak dikaruniakan. Kita bersyukur kalau kita dikaruniakan untuk mengerti akan rahasia kerajaan surga. Sehingga kalau kita mengerti, mari kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, sebenarnya kita sama dengan orang yang sombong, tidak mau melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan,
hanya jadi pendengar. Tapi Yakobus berkata, biarlah kita menyelidik hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan atau hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus ini. Jangan menjadi orang yang mendengar lalu melupakan, tetapi jadilah orang yang menurut dengan sebenarnya, menurut dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya kita dikatakan orang yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena orang yang menyelidik hukum yang sempurna akan dibawa pada kesempurnaan. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi orang yang menyelidik hukum yang sempurna, Orang yang menyelidik hukum yang sempurna, dan hukum kemerdekaan yang tidak lagi berbicara tentang hukum roh, serta tekun atau setia. tidak menjadi orang mendengar yang terlupa, Tidak menjadi orang yang dengar lalu melupakan akan kebenaran firman, melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya. menurut atau menjadi pelaku firman, bukan cuma mendengar tapi tidak menjadi pelaku. Maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal yang menurut dia. Kita berbahagia di dalam kita menjadi pelaku atau menurut firman. Jangan kita jadi sombong Bapak Ibu Saudara, tidak menjadi pelaku firman. Mari kita mau mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kalau kita menyelidik hukum yang sempurna, kita tekun dan setia, akhirnya kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Karena kita akan dibawa pada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Karena kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kalau kedatangan kali pertama, dia mencari orang-orang yang berdosa, termasuk di dalamnya Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tapi ketahuilah bahwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua bukan lagi mencari orang yang berdosa, tetapi mencari orang-orang yang sudah disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh, terpelihara dengan tidak bercacat celah. Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu, Allah sendiri yang pohon sejahtera itu menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, dan lengkap segenap roh dan nyawa, dan tubuh kamu terpelihara dengan tubuh tidak kamu bercacat celah, terpelihara dengan tidak bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus pada Kristus. masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu Yakobus tadi berkata, berbahagia bagi kita yang menurut hukum yang sempurna, karena kita akan disempurnakan dan Tuhan akan datang menjemput orang-orang yang sudah sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita telah dibawa pada kabar kesempurnaan ini. Karena kabar kesempurnaan inilah yang akan membawa kita kepada kesempurnaan yang dikatakan oleh Tuhan tadi dalam Matius 5 ayat 48, dan menggenapi doanya. Doa Tuhan Yesus dalam Yahya 17 ayat 21, sebagaimana Bapa dan Aku satu, demikian juga dengan mereka itu, demikian juga dengan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Jadi doa Tuhan Yesus akan tergenapi pada ujung akhir zaman ini, di mana dia berkata kita akan dijadikan satu dengan Bapa, satu dengan Dia, dan supaya seisi dunia percaya kepadanya. Yohanes 17 ayat yang ke-21, Supaya semuanya jadi satu juga sama seperti Engkau, supaya dan Aku, ya Bapa. semua jadi satu seperti Engkau di dalam Aku ya Bapa, Dan Aku pun di dalam Engkau, dan Aku juga di dalam Engkau, supaya mereka itu pun jadi satu di dalam kita. supaya mereka, Bapak, Ibu, saya dan saudara menjadi satu dengan Bapa dan Anak, Sehingga isi dunia ini percaya bahwa Engkau lah yang menyuruh aku. supaya isi dunia percaya bahwa Bapa di sorga yang menyuruhkan Yesus. Jadi itulah tujuan doa Tuhan Yesus yang akan digenapi di ujung akhir zaman. Kita berada pada meterai yang keempat, di mana berbicara tentang kuda kelabu, pertarungan pekabaran. Kesaksian Alkitab ada 3 macam pekabaran. Ada pengajaran yang dilakukan dengan hukum-hukum akal
manusia. Sebab itu Tuhan Yesus menentang orang Farisi dan orang Saduki. Dalam Matius 15 ayat 8-9, sia-sia kamu menyembah aku karena kamu mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Ada juga pengajaran setan-setan. Paulus katakan 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2, akhir zaman atau di hari-hari terakhir ini akan ada yang gugur daripada iman sebab berpaling pada penguasa di udara dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Tapi ada juga pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Sebagaimana pemberitaan Paulus untuk meyakinkan jemaat yang ada di Galatia yang mulai terpengaruh dengan Injil lain yang menurut Paulus itu bukan Injil. Mereka cepat dipengaruhi sehingga mereka meninggalkan pengajaran yang disampaikan oleh Paulus, berpaling pada Injil yang lain. Sehingga Paulus tegaskan dalam Galatia 1 ayat 11-12, aku tegaskan kepadamu hai saudara-saudara, aku maklumkan kepadamu hai saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan ia itu kupelajari dari manusia, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Meskipun tidak bisa disangkal Paulus pernah berguru pada guru besar Gamaliel namanya, tapi bukan itu yang dia beritakan Bapak Ibu Saudara. Tapi firman yang diwahyukan oleh Tuhan, yang ia terima langsung dari Tuhan, itulah yang dia beritakan Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam pemberitaan Paulus, selain dia tidak sayang diri, dia memberitakan segenap kehendak Allah. Tidak ada yang dia tutupi. Dalam Kisah 20 ayat 24, tetapi sekali-kali tidak aku mengindahkan nyawaku berharga kepada diri. Sekali-kali aku tidak mengindahkan nyawaku berharga kepada diriku sendiri. Asalkan dapat aku menyempurnakan jalan tanggunganku dan jawatan. Asalkan dapat aku menjalankan tanggungan dan jawatan Tuhan sebagai rasul, sebagai penginjil dan sebagai guru. Yang aku telah peroleh daripada Tuhan Yesus. Itulah yang dia terima dari Tuhan Yesus. Yaitu hendak menyaksikan Injil dari hal anugerah Allah. Menyaksikan Injil dari hal anugerah Allah. Ayat 27. Tunjukkanlah tidak tersembunyikan apa-apa. Di dalam dia memberitakan Injil dari hal anugerah Allah, dia tidak sembunyikan apa-apa. Melainkan kuberitakan kepadamu segenap kehendak Allah. Melainkan dia memberitakan segenap kehendak Allah. Kita garis bawahi kehendak Allah. Karena kalau kita tidak lakukan kehendak Allah tadi, Matius 7 ayat 21-23, Tuhan tidak kenal. Bahkan Tuhan katakan, kamu yang mengerjakan jahat sudah Tuhan tidak kenal. Tuhan bilang jahat lagi. Untuk itu sekali lagi kita bersyukur kalau kita boleh rayakan hari kebangkitan Kristus pada saat ini, di mana firman Tuhan berkata tadi, yaitu yang telah diserahkan karena segala dosa kita dan yang dibangkitkan karena sebab hal membenarkan kita. Karena kehidupan kita sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kehidupan kita bagaikan kain kotor di pemandangan Tuhan. Kehidupan kita bagaikan kain lara, atau kebenaran manusia itu bagaikan kain lara. Yesaya 64 ayat 6. Tetapi kami sekalian seperti seorang najis jiwa, dan segala kebenaran kami seperti sehelai kain lara. Kebenaran manusia, kebenaran kami seperti sehelai kain kotor di pemandangan Tuhan. Sebab itu kami sekalian mundur seperti daun, dan kami dibawa oleh kejahatan kami seperti diterbangkan oleh angin. Tapi kita yang seperti kain kotor dibersihkan oleh Tuhan. Sebagaimana dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 kalau tidak salah, bagaimana Tuhan membersihkan, menyucikan. Demikian juga dengan kehidupan Bapak Ibu saya dan saudara. 10. Supaya banyak orang disucikan. Supaya banyak orang disucikan, termasuk Bapak Ibu saya dan saudara, disucikan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan diputihkan. Diputihkan. Dan
dan dibersihkan, disucikan, diputihkan, dan dibersihkan. supaya segala orang fasik berbuat busuk dan tidak bertobat daripada busuknya, dan orang yang berbudi itu berlaku dengan budinya. Jadi kita perhatikan, orang baik akan semakin baik, orang fasik semakin busuk, semakin berbuat jahat. Itulah yang terjadi di hari-hari terakhir ini. Orang jahat akan semakin jahat, tetapi orang benar akan semakin benar karena dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, bukan kita yang membenarkan diri, tapi sesuai dengan doa Tuhan Yesus dalam Yahya 17 ayat 17, kuduskanlah mereka itu di dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Firman yang datang, firman yang kita terima, itulah yang menguduskan kehidupan kita. Asalkan kita menjadi pelaku, bukan hanya menjadi pendengar, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang Tuhan inginkan, dan itulah kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Satu hal yang luar biasa, kalau kita ini yang sebenarnya harus menanggung dosa kita, tapi kita sudah diputihkan. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, ada sewaktu-waktu pajak kendaraan motor diputihkan, hanya dibebaskan dari tunggakan. Satu hal yang luar biasa. Apalagi ini kita berhutang dosa kepada Tuhan, dan Tuhan putihkan itu Bapak Ibu Saudara. Dia benarkan akan kehidupan kita. Betapa luar biasanya kemegahan kita di dalam Tuhan. Bukan karena kita Bapak Ibu Saudara, tapi karena Tuhan membuat kita merasa megah di dalam kehidupan kita. Karena Yeremia juga membuat dalam Yeremia 9 ayat 23, tidak ada yang dapat kita megahkan di dalam kehidupan ini. Orang kaya jangan bermegah sebab kekayaannya. Pertama, orang alim atau orang pandai jangan bermegah kepandaiannya. Orang kuat jangan bermegah sebab kuatnya. Jadi tidak ada yang dapat kita megahkan di dalam kehidupan kita. Karena ada orang juga yang bermegah karena kekayaan. Saudara, di dalam kitab Mazmur ada yang bermegah karena rata, berarti karena kekayaan. Ada yang bermegah karena kuda, kekuatan. Tapi kita bermegah karena Tuhan. Coba kita baca itu. Mazmur 20 ayat 8. Bahwa ada yang bermegah akan rata. Ada yang bermegah akan rata atau kekayaan. Ada yang bermegah akan kuda. Ada yang bermegah karena kuda atau kekuatan. Tetapi kita juga hendak bermegah akan nama Tuhan Allah kita. Yang kita megahkan karena Tuhan, sehingga kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Pada waktu sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, kita menjadi pandai, kita kembalikan kepada Tuhan. Karena semua itu karena Tuhan, bukan karena kita. Kalau kita ada sebagaimana ada, kita masih sehat saat ini Bapak Ibu Saudara, kita masih kuat, itu hanya karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga biarlah kita berkata seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Apakah yang dapat kupersembahkan kepada Tuhan untuk membalas akan segala kebajikan yang akan datang? Biarlah pernyataan ini juga ada di dalam kehidupan Bapak Ibu saya dan saudara. Apa yang dapat kita persembahkan untuk membalas segala kebajikan Tuhan dalam kehidupan kita? Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1, aku mintalah kepadamu, hai saudara-saudara, dengan segala rahmat Allah, mempersembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang patut. Salinan baru, itulah ibadah kita yang sejati. Dan ibadah kita yang sejati adalah kita mempersembahkan kehidupan kita menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Lalu selanjutnya dia katakan, jangan kamu menurut teladan orang dunia ini, tapi ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hatimu,
supaya dapat kamu mengenal apa kehendak Allah. Jadi cara kita untuk mengenal kehendak Allah adalah perlombaan di dalam kehidupan kita. Coba kita baca mulai 1 Roma 12 ayat 1. Sebab itu hai saudara-saudaraku, Hai saudara-saudaraku, aku mintalah kamu oleh sebab segala rahmat Allah, aku minta oleh segala rahmat Allah, mempersembahkan tubuh menjadi korban yang hidup, lagi kudus dan yang berkenan kepada Allah. mempersembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Maka itulah ibadatmu yang patut. Itulah ibadatmu yang patut. Dan janganlah kamu menurut teladan orang dunia, Jangan kamu menurut teladan orang dunia. melainkan ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hati, Ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hatimu. supaya kamu dapat mengenal apa kehendak Allah. Jadi dengan kita merubah kehidupan kita dengan pembaharuan hati kita, maka kita mengetahui akan kehendak Allah. Yaitu akan hal yang baik Baik, dan yang berkenan dan yang sempurna. sempurna. Ada 3 kehendak Allah di dalam ayat ini. Baik, berkenan, dan sempurna. Yang baik itu adalah firman. Kita boleh mengerti akan firman. Karena Ibrani 6 ayat 5, yang masuk hati firman Allah yang baik. Dan betapa pentingnya firman Allah yang baik itu kita taruh di dalam hati kita. Karena Raja Sulaiman katakan, Amsal 4 ayat 23, peliharakanlah hatimu terlebih dari segala yang patut dipeliharakan. Salinan baru, peliharakanlah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Hati adalah sumber kehidupan manusia. Amsal 4 ayat 23. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipelihara. Peliharakanlah hatimu terlebih dari segala yang patut dipeliharakan. Karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Dari dalam terpancar segala mata air hidup. Lalu bagaimana cara kita memelihara hati? Daud berkata dalam Pemazmur, segala firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Cara kita memelihara hati, kita taruh firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar di dalam hati kita, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Itulah kehendak Allah yang baik, yang tidak lain berbicara tentang firman Tuhan. Dan yang kedua, berkenan. Karena kadangkala manusia tidak tahu membedakan ini berkenan kepada Tuhan, ini tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti ada lagu bunyinya, madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Kadangkala ada orang madu Alkitab di tangan kanan, racun madu gelondong kah, dan hal-hal yang lain, saudara, di tangan kiri. Karena dia tidak mengerti itu berkenan atau tidak. Tapi kalau kita mengerti bagaimana kita mau memperkenankan kehidupan kita kepada Tuhan, kita tidak ada musuh. Kenapa? Raja Sulaiman berkata dalam Amsal 16 ayat 7, jikalau jalan barang seorang memperkenankan Tuhan, musuhnya sekalipun diperdamaikan oleh Tuhan dengan dia. Jadi kalau kita memperkenankan Tuhan, artinya melakukan kehendak Allah. Saudara, musuh kita sekalipun diperdamaikan oleh Tuhan, dan itu telah terbukti. Musuh kita adalah api yang dapat menghanguskan kedagingan kita. Dan itu yang berlaku bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka tidak mau menyembah patung yang telah didirikan oleh raja untuk mereka sembah. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali ganda. Kesaksian Alkitab, orang yang melemparkan ketiga orang ini mati cuma di luar api. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tadinya terikat dalam penglihatan raja, mereka terlepas dan menari-nari di api itu. Kalau kita melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Yakub 1 ayat 2 berlaku.
Anggaplah satu kebahagiaan, anggaplah satu kesukaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam api. Mereka terikat, tidak bebas, tapi dalam penglihatan raja benar-benar terlepas ikatannya. Jadi inilah gambaran bagaimana kita bersama-sama dengan Tuhan, tetap dengan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Selalu saya katakan, kan bisa cari aman, cari zona aman. Waktu ada kita itu, ya bisa berdamai dengan Tuhan. Kami tidak akan ke patung itu, ataupun Tuhan, kami akan ke patung itu, tapi kami tidak akan sembah, kami cuma pura-pura. Kami akan berdoa kepadamu. Tapi ternyata Sadrak, Mesak, Abednego konsisten dengan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena pada waktu berita ini sampai, dia berkata kepada raja, "Daulat Tuhanku, Allah yang patut sembah, sanggup melepaskan kami dari pencobaan itu, dari hukuman itu. Kalaupun tidak," luar biasa iman dari Sadrak, Mesak, Abednego. Dia bilang, "Kalaupun Tuhan tidak tolong, kami tidak akan sembah patung itu." Coba Daniel 3 ayat 17 mulai. Jikalau sudah tentu perkara itu atas patih, maka Allah patih yang patih berbuat ibadat kepadanya. Allah yang patih berbuat ibadat kepadanya. Itu juga sampai kuasanya akan melepaskan patih dari dalam Sampai api yang bernyala-nyala. kuasanya untuk melepaskan patih daripada api yang bernyala-nyala. Dan daripada tangan Tuhanku pun dapat dilepaskannya patih ini. Jikalau kiranya tiada, Kalaupun kiranya tidak, kalaupun Tuhan tidak tolong, maka maklumlah kepada Tuhanku juga, maklumlah kepada Tuhanku juga. bahwa sekali-kali tiada patih akan berbuat ibadat kepada dewa Tuhanku, Patih tidak akan beribadat kepada dewa Tuhanku. dan tiada patih akan menyembah kepada patung keemasan yang telah Tuhanku dirikan. Patih tidak menyembah kepada patung keemasan yang Tuhanku perbuat. Jadi kita lihat suatu hal yang luar biasa. Pernyataan. Dia berani menantang hal itu. Karena dia tahu Tuhan yang menolong. Tapi dia katakan, kalaupun tidak, suatu hal yang luar biasa. Mungkin kita kadang-kadang mengancam Tuhan. Tuhan, kalau tidak begitu Tuhan, saya tidak akan begini. Ada kan orang yang berdoa ancam Tuhan. Kalau Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dengar akan tertawa. Itu luar biasa iman dari keempat orang ini. Jadi selain Sadrak, Mesak, Abednego, demikian juga Daniel. Jadi mereka tidak diterkam oleh musuh, tidak dimakan oleh api, tidak diterkam oleh singa, karena jalan mereka memperkenankan Tuhan. Itulah kehendak Allah yang kedua dalam Roma 12 ayatnya yang kedua tadi. Dan yang ketiga berbicara tentang kesempurnaan, yang selalu kita pelajari tentang hukum yang sempurna. Karena sekali lagi ada tiga kehendak Allah dalam ayat ini: baik, berkenan, dan yang sempurna. Sekali lagi kita bersyukur kalau kita sudah dibawa pada kabar kesempurnaan ini. Karena dengan kabar ini akan membawa kita sempurna, sehingga kita menjadi satu dengan Bapa, satu dengan Kristus. Dan akhirnya kita akan masuk pada pesta perjamuan kawin anak domba, sebagaimana yang diungkapkan dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7. Ketika kawin anak domba sudah tiba, istri pengantinnya sudah bersedia. Siapakah anak domba itu? Yohanes 1:29, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia ini. Berarti anak domba adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai atau pengantin laki-laki. Sementara pengantinnya, meskipun kita terdiri dari laki-laki dan perempuan, kita disebut sebagai pengantin Kristus sama dengan jemaat yang ada di Korintus, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tapi Paulus sisapkan mereka sebagai perawan yang suci yang diperhadapkan atau dipertunangkan dengan Kristus. Karena dikatakan dalam ayat itu, aku cemburu kepadamu hai saudara-saudara.
bahwa Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan ia itu kupelajari dari manusia. Korintus 11 ayat 2, karena aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi. Aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi. Sebab sudah aku tunangkan kamu dengan seorang laki-laki. Sebab aku sudah tunangkan kamu seperti seorang perawan yang suci yang diperhadapkan kepada seorang laki-laki. Hendak menghadapkan kamu seperti seorang perawan yang suci kepada Kristus. Jadi memperhadapkan seperti perawan yang suci kepada Kristus. Jadi jemaat yang ada di Korintus terdiri dari laki-laki dan perempuan, tapi Paulus hisapkan sebagai perawan yang suci. Demikian juga Bapak Ibu saya dan saudara, kita dihisapkan sebagai perawan atau pengantin perempuan yang akan bersanding dengan pengantin laki-laki. Dalam arti kata menyatu, saudara. Menikah di sini artinya menyatu. Dia sebagai kepala, kita adalah anggota tubuhnya. Kepala menyatu dengan anggota. Itulah tujuan Tuhan memanggil Bapak Ibu saya dan saudara. Itulah tujuan kematian, di mana Dia menebus dosa kita. Kebangkitan, di mana Dia membenarkan kehidupan kita, sehingga kita disebut orang benar. Tadinya Roma 3:10 kita sudah baca tadi, tidak ada seorang pun yang benar, bahkan seorang pun. Tapi Petrus menggolongkan 3 macam orang. Ada orang benar, ada orang fasik, ada orang berdosa. 1 Petrus 4 ayat 18. Dan jikalau sukar orang benar beroleh selamat, Jikalau sukar orang benar beroleh selamat, apakah kelak jadinya orang fasik dan yang berdosa? apakah jadinya antara orang fasik dan orang berdosa? Jadi Petrus menggolongkan 3 macam orang, yaitu orang benar, orang fasik, dan orang berdosa. Jadilah kita orang benar yang tetap mempertahankan kebenaran ini, sehingga akhirnya kita boleh menerima akan janji Tuhan. Kita akan hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Tidak ada penderitaan di sana, tidak ada duka cita di sana, tetapi yang ada adalah kesenangan yang kekal. Dan inilah tujuan akhir kita. Dan sebagai ayat yang terakhir, Wahyu 21 ayat 3, di mana di bumi baru, langit baru, Yerusalem baru, di sanalah tempat kediaman Allah bersama-sama dengan manusia. Ya, maka aku dengar suatu suara besar daripada alas itu mengatakan, Rasul Yahya mendengar suatu suara yang besar mengatakan, Ingatlah bahwa tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. tempat kediaman Allah bersama-sama dengan manusia. Sekarang tempat kediaman Allah berbeda dengan tempat kediaman kita manusia. Tapi janji Tuhan satu waktu kita akan bersama-sama dengan Dia. Dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dia akan diam dengan mereka itu. Dan mereka itu akan menjadi kaumnya. Mereka, Bapak Ibu saya dan saudara, akan menjadi kaumnya. Dan Allah sendiri akan beserta dengan mereka. Allah sendiri akan beserta dengan mereka. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang difirmankan oleh Tuhan menjadi bahagian kita sejemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Betapa